Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini. Alhamdulillah, kita bisa kembali bersua di kajian rutin kita, yaitu pembahasan terkait ensiklopedia adab Islam, dan kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sebutkan dari adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, memuliakan Allah, ya, terus takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terus beriman dan tidak kufur, ya. Demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan senantiasa ya mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Baik, selanjutnya di antara adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Iya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang telah kita singgung ya di pertemuan yang sebelumnya terkait rukun ibadah, ya, itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama, ya, ibadah itu hendaknya dibangun di atas kecintaan. Yang kedua, dibangun di atas rasa takut. Yang kemudian, yang ketiga adalah dibangun di atas rasa harap. Nah, inilah inilah 3 rukun dari rukun ibadah yang hendaknya senantiasa dihadirkan bagi setiap muslim ataupun muslimah. Baik, dan ini diantara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada selainnya. Dan ini sifat seorang mukmin. Ini sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mencintai tandingan-tandingan tersebut sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya. Mereka adalah orang yang begitu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi cintanya kepada Allah melebihi daripada selainnya. Ya, melebihi daripada selainnya. Ya, inilah sifat dari sifat orang yang beriman. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada
halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Iya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Iya, di antara 3 perkara itu adalah man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya ya, ketimbang dari selainnya, selain dari keduanya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada ya selainnya. Ya. Jadi konsekuensi keimanan yang baik, konsekuensi keimanan yang benar adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara adab ya hamba kepada Rabb-nya yang telah memberikannya banyak nikmat. Ya, yang telah memberikannya banyak nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa saja nikmat yang datang kepada kalian atau yang kalian dapatkan, yang kalian raih, maka nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya kita mendapatkan hadiah mungkin ya atau kebaikan mungkin dari manusia yang lainnya, kita akan berterima kasih kepadanya, ya, kita akan memujinya, dan kita akan senantiasa mencintainya, ya, menyukainya, menyenanginya. Ya, sementara apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh yang kita dapatkan, seluruh nikmat yang kita punya, yang kita raih, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu mengharuskan kita untuk ya beradab kepadanya. Di antaranya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi itu sifat seorang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala ya adalah adab ya, dari adab seorang hamba kepada Rabb-nya. Baik. Dan tadi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada 3 perkara yang dengannya seorang akan merasakan manisnya keimanan, yaitu apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Ya, melebihi daripada keduanya, sehingga kecintaan kita ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu jangan disamakan. Ya, jangan disamakan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan disamakan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih tinggi, harus lebih besar. Ya. Harus lebih besar, harus lebih tinggi. Ya, harus lebih kuat. Ya. Harus lebih kuat. Ya, sehingga dengannya mendorong seorang hamba untuk lebih mengedepankan dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Lebih mengedepankan dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, dalam segala hal. Iya. Dia lagi kerja misalnya, terus tiba-tiba diserukan ya, adzan dikumandangkan, maka dia tinggalkan pekerjaannya walaupun dia suka bekerja. Ya, dia sementara berolahraga mungkin dari olahraga yang dia senangi, yang dia sukai. Ya, saat mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, dikumandangkannya adzan, dia tinggalkan olahraganya. Iya. Atau apabila olahraga tersebut membuat dirinya jauh terlalaikan dari Allah, maka dia tinggalkan. Ya, atau mungkin seorang di antara kita yang terlalu sibuk dengan dagangannya, hartanya. Ya. Maka semua itu tidak membuat dia berpaling ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah karena kecintaannya kepada Allah. Ya. Karena adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, seorang yang tidak pernah dilalaikan ya, baik dari dagangannya, ya, jual belinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecintaannya kepada Allah. Ya, karena kecintaannya kepada Allah, dia senantiasa memprioritaskan dan mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dari sendi-sendi kehidupan yang dia lalui, yang dia lewati. Ya. Apa saja jika bertabrakan dengan ya, hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk dia tunaikan, untuk dia kedepankan sebagai konsekuensi ya menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, olehnya itu segala hal yang berkaitan tentang
cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia akan mencintainya, dia akan menyenanginya, dia akan berusaha untuk menjadikan sarana untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengannya. Seperti misalnya mencintai Rasulullah SAW. Iya, seperti mencintai Rasulullah SAW. Itu kita diharuskan untuk mencintai Rasulullah SAW, karena itu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya terkait hal tersebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Ikuti Rasulullah SAW. Ya. Nah, ayat ini ya kata para ulama adalah ayat yang menjadi dalil ya yang paling gamblang, yang paling jelas bahwasanya tidaklah seseorang dikatakan cinta kepada Allah kecuali dia mencintai Rasulullah SAW. Iya. Tidaklah seseorang dikatakan cinta kepada Allah kecuali dia mencintai Rasulullah SAW. Dan konsekuensi cinta adalah mengikuti, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, karena seorang yang mencinta, dia tidak akan menyelisihi orang yang dicintainya. Ya, dia akan menjalankan perintah-perintahnya, dia akan menjauhi larangan-larangannya. Ya, dia akan senantiasa mencocokkan ya dari sendi-sendi kehidupan yang dia lalui dengan kehidupannya. Ya, seperti Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dianjurkan oleh Nabi yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, dia akan senantiasa laksanakan. Sebaliknya, apa yang disebutkan oleh Nabi dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, dia akan hindari, dia akan jauhi. Nah, inilah konsekuensi cinta. Ya, bukanlah cinta itu yang sekadar hanya diucapkan ya. Bukanlah cinta itu yang sekadar hanya diucapkan. Ya, saya mencintai Allah atau saya mencintai Rasulullah. Ibarat seorang wanita yang memakai lipstik atau menjadikan lipstik sebagai penghias di bibir saja. Tidak. Iya, tapi hendaknya dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya. Ada konsekuensi yang harus kita tunjukkan dari kecintaan kita itu. Jadi seorang mencintai Allah, dia akan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Dan di antara sarana untuk meraih kecintaan Allah adalah mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Taib. Dan di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Iya. Nah, maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada diri-diri kita sendiri. Ya. Itulah kecintaan yang benar. Ya. Itulah kecintaan yang benar, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang apabila hal itu direalisasikan pada diri seorang hamba, ya, pasti dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Ya, itulah yang dirasakan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, di mana mereka mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Iya. Baik. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan adab ya seorang hamba kepada Allah, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi timbangan. Dia akan menjadi pengatur ya dari ucapan dan perbuatannya. Ya, dia akan menjadi pengatur dari ucapan dan perbuatannya. Maksudnya dia akan berkata-kata, dia tidaklah berkata-kata, dia tidaklah berucap kecuali berucap dari hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Ya, dia tidak akan berbuat kecuali perbuatan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya seperti itu.
dia tidak akan berucap dari ucapan yang mendatangkan murka Allah, dan dia tidak akan berbuat suatu amalan yang dimana amalan tersebut bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah diantara konsekuensi dan hikmah ya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diraih oleh seorang hamba, dan tentunya itu adalah taufik ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak bisa seseorang ya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian mendatangkan kecintaan tersebut. Iya. Nah, ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mencintai seorang hamba, dia akan berikan taufik. Ya, membimbingnya untuk mencintainya. Iya. Makanya Nabi SAW di antara doa yang dipanjatkan oleh beliau, diajarkan oleh beliau, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yukarribun ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mohon kecintaan kepadamu. Ya. Wa hubba ma yuhibbuk, dan mencintai apa yang engkau cintai. Ya, dan mencintai apa-apa yang bisa mengantarkan untuk meraih kecintaanmu. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Iya. Karena kecintaan kepada Allah itu bisa diraih tatkala Allah memberikan kita taufik, hidayah untuk mencintainya. Iya, untuk mencintainya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ya cinta. Dan itu banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Sebagai seorang yang datang ya kepada Nabi SAW, ya, bertanya kepada Nabi SAW, ya, nah, tunjukkan kepadaku satu amalan dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Nabi menjawab, ya, salat tepat pada waktunya. Ya, di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sana ada beberapa amalan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing seorang ya untuk mencintainya dan mengamalkan apa-apa dari amalan yang bisa membawa atau mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka dari situ atau dari sini kita hendaknya banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala ya membimbing kita untuk mencintainya dan mencintai hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaannya dan hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk meraih cintanya. Baik, karena apabila ya seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya tentu itu tadi dia akan dibimbing. Ya, tidaklah matanya kecuali ditempatkan kepada apa yang dicintai oleh Allah, pendengarannya juga seperti itu. Ya, ucapannya, perbuatannya, ya, pokoknya segala tingkah lakunya, tindak tanduknya itu adalah di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Rasulullah SAW, ya, para sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah telah meridhoi mereka karena mereka ridho kepada Allah. Ya, Allah mencintai mereka karena mereka mencintai Allah. Ya. Nah, ya, itulah kesudahan bagi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk mencintainya. Ya, dibimbing dia untuk senantiasa melakukan perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah. Baik, dan dari buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengharuskan kita juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Iya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, ya, para orang-orang saleh yang telah mendahului kita beriman. Ya, kita cintai mereka karena mereka mencintai Allah. Ya, karena mereka mencintai Allah. Demikian pula seorang diharuskan untuk mencintai amal-amal saleh, ya, amal kebaikan, amal ketaatan. Ya, kenapa? Karena amal saleh, amal kebaikan, amal ketaatan itu tadi, itu adalah hal yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan sebaliknya, ya, seorang mukmin dia akan membenci dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia akan meninggalkan amal-amal yang mendatangkan ya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Lalu di antara keutamaan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan mendorong seorang mukmin, seorang hamba untuk senantiasa bersegera di dalam melaksanakan ketaatan. Ya, khususnya ya perkara-perkara yang wajib. Ya, karena tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi daripada
hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap hamba. Ya, salat wajib, ya, puasa wajib, dan hal-hal yang wajib. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali, ya, waliyan faqad adantu bihil harb atau bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu alaihi." Mimma aftartu alaihi. Iya. Siapa yang memerangi waliku? Maksudnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, para wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa. Iya. Faqad adantu bil harb. Maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidak ada sesuatu, ya, yang dikerjakan oleh hambaku yang dengannya begitu dekat, yang dengannya dia akan dekat denganku, ya, begitu dekat denganku, ya, dari sesuatu yang aku lebih cintai, mimma aftaratu alaihi, melebihi daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ya, jadi inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amalan-amalan yang telah diwajibkan bagi kita, ya, bagi muslim, bagi muslimah, ya, dari hal-hal yang wajib. Nah, sebagian orang meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib, ya, atau menyepelekan sesuatu yang sifatnya wajib, namun bersemangat dari sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Ya, tentu ini adalah di antara perangkap dari perangkap syaitan. Ya, waliyadzubillah, nasallallahu al-afiyah wassalam. Allahul musta'an. Iya. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang diwajibkan. Iya. Kita berikan contoh. Sebagian orang semangat untuk salat lail. Iya, bangun salat tahajud. Iya, panjang bacaannya. Iya. Panjang rukuknya, sujudnya. Iya. Mungkin ditambah banyak rakaatnya, ya, sampai dia tidak istirahat menjelang mendekati subuh. Akhirnya dia tertidur, kecapean karena salat, akhirnya tidak salat subuh atau terlambat salat subuh. Nah, maka ini di antara orang-orang yang, ya, kita katakan terjatuh dalam perangkap dari perangkap syaitan. Iya. Nah, atau seperti yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Seperti yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Biasanya kaum muslimin di bulan Ramadan itu salat tarawih, ya, mereka semangat. Sampai salat tarawih itu kita dapati di awal-awal Ramadan penuh masjid. Masjid penuh. Ya. Ya, penuh masjid. Ya, sampai di teras-teras bahkan, ya, pokoknya penuh. Ya. Tapi sayangnya di salat-salat wajib, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak seperti dengan salat tarawih. Padahal hukum salat tarawih sunnah, sementara salat 5 waktu wajib. Nah, ini diantara contoh, ya, bagaimana orang, ya, terjatuh dalam perangkap, bagaimana mereka terjatuh dalam perangkap syaitan, waliyadzubillah. Ya, jadi kita harus menjaga perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perkara yang bisa mendapatkan atau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diriku dengan menambah ibadahnya dari selain perkara-perkara yang wajib, juga dia melakukan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Ya, jadi menjaga keduanya, mengedepankan yang wajib, menambahnya dengan sunnah. Tidak mengedepankan yang sunnah, menyepelekan yang wajib. Ya tidak. Tapi tetap, ya, mengutamakan yang wajib ditambah dengan sunnah. Siapa yang menjaga perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, ya, lalu dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, ya, sampai aku mencintainya, kata Allah. Ya, maka aku pun akan mencintainya. Nah, inilah amalan yang mendatangkan cinta Allah, di antara amalan yang mendatangkan kecinta Allah. Ya. Terus apa hikmahnya, apa faedah yang kita bisa raih dengan menjaga yang wajib ditambah dengan sunnah selain cinta Allah? Ya, perhatikan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih.
wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ya. Dan apabila aku telah mencintainya, ya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya tidaklah dia mendengar kecuali perkara-perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, aku akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. Dia akan dibimbing untuk senantiasa memandang perkara yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Iya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang ia bertindak melakukan hal-hal dengannya. Iya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Iya. Nah, inilah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Jadi Allah kalau mencintai seorang hamba, dia akan membimbing hamba tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Iya. Oleh itu kita harus banyak berdoa kepada Allah, ya, agar membimbing kita untuk mencintainya, mencintai apa-apa yang dicintainya, serta mencintai hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Lalu kemudian adab selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertawakal hanya kepadanya. Iya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seorang mukmin ya memang hendaknya hanya bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal, ya. Atau dan bertawakkallah, ya, kalian kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Quran surah Al-Maidah di ayat ke-23. Jadi orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya, lihat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala seorang ingin keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali, ya, kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat seorang mukmin dan inilah adab di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan apabila seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak keutamaan yang akan dia raih. Ya, dia akan memberikan pengaruh yang begitu besar pada kehidupan seorang mukmin. Di antaranya adalah dia akan mendapatkan perlindungan Allah. Iya, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq di ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mencukupi, memberikan kecukupan, ya, di setiap keperluannya. Iya. Nah, mencukupi di setiap keperluannya. Nabi SAW menyebutkan, memberikan perumpamaan tentang tawakal. Lau tawakkaltum, ya, kalaulah kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya, nah, maka pasti Allah akan memberikan rezeki atas kalian seperti burung. Ya, dia berangkat, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, ya, dan dia balik dalam keadaan dia telah kenyang. Ya, bahkan tidak jarang membawa makanan untuk anak-anaknya. Ya. Dan tawakal ini, ya, tidaklah menafikan ikhtiar, ya, seperti burung, ya, dia ikhtiar, ada usaha, ya. Nah, jangan seperti dari sebagian pemahaman yang keliru dari tawakal itu, ya, tidak mengambil sebab, ya, tidak berikhtiar. Ya. Maka seorang dianjurkan untuk berikhtiar, mengambil sebab dari sebab-sebab yang dibolehkan di dalam syariat selama tidak melanggar syariat, ya. Lalu selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu sendiri adalah
kesempurnaan dari ikhtiar itu sendiri adalah kesempurnaan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tadi sudah kita sebutkan doa oleh Nabi SAW. Itu kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa tersebut, ya maka ya dia akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terjaga dari segala jenis gangguan. Ya, khususnya dari gangguan ya syaitan, ya dari dijatuhkan, digoda oleh syaitan. Iya. Baik. Lalu di antara keutamaan atau pengaruh yang diraih oleh orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan menguatkan hati seorang mukmin. Ya. Selain mendapatkan perlindungan, dicukupi segala kebutuhannya, keperluannya, ya, dia merupakan ya, kekuatan bagi hati seorang mukmin. Ya, apabila seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat untuk kita bertawakal, menyerahkan segala urusan kita. Ya. Sehingga apa saja yang kita raih, apa yang kita dapatkan, itu kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Ya, dan ini nanti akan mendatangkan adab yang selanjutnya kepada Allah, itu berprasangka baik atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan datang pembahasannya. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhul kudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta taswa fi rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit talab wa la yahlimannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Iya, sesungguhnya inna ruhul kudus, ini Jibril alaihissalatu wassalam, qad nafatha fi raw'i, pernah membisikkan ke dalam hati sanubariku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha, bahwa seseorang tidak akan dimatikan, ya, tidak akan datang ajalnya sampai dipenuhi rezeki dan datang ajalnya, ya. Nah, sampai telah disempurnakan rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakkallah hanya kepada Allah. Iya. Nah, ini memberikan kekuatan seorang mukmin bahwa urusan kita, kebutuhan kita itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakkallah hanya kepadanya. Wa ajmilu fit talab. Ya, dan perbaikilah, ya, di dalam mencari rezeki, cara mencari rezeki. Ya. Jangan kemudian kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu. Kayak tadi kita singgung, mencari sebab, ya, dari sebab yang telah ditetapkan dalam syariat, dari jalan-jalan yang halal, caranya memperolehnya, ya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Ya. Jangan, ya, rezeki yang tak kunjung datang, atau mungkin menurut kita lambat datangnya, ya, atau mungkin rezeki yang kita lihat mungkin kurang, tidak cukup, ya, lalu kemudian membuat kita untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak dihalalkan, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Iya. Nah, fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'ati, karena sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Iya. Kecuali diperoleh dengan mentaatinya. Nah, kalau timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang kafir? Ya. Mereka tidak beriman, mereka tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan bermaksiat. Tapi rezekinya lancar. Ya, itu menurut pandangan kita rezeki. Tapi menurut pandangan orang yang beriman, baik keimanannya, memiliki ilmu, ya sejatinya itu adalah musibah.
Karena setiap nikmat yang tidak mengantarkan kepada ketaatan, maka itu musibah. Setiap nikmat yang tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka itu musibah sejatinya. Iya, itu istidraj. Iya. Nah, yang akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Seperti orang-orang kafir. Iya. Dan Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, dari kenikmatan-kenikmatan yang membuat seorang lalai. Seperti kenikmatan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, jangan kalian palingkan pandangan kalian kepada orang-orang yang hanya sekedar orientasinya kehidupan dunia saja, bermegah-megah di dunia ini. Ya, berpoya-poya. Ya, orang yang kami berikan mereka dunia. Ya. Mereka memperturuhkan hawa nafsunya. Ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan kita palingkan pandangan kepada mereka. Ya, karena sejatinya itu bukan nikmat, sejatinya itu adalah istidraj, itu adalah musibah. Iya. Maka kita cari, dan orang yang mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang haram, ya, tidaklah sesuatu yang sampai kepadanya atau apa yang dia dapati kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Ya, tidak juga bertambah sejatinya, tapi memang itu sudah ketetapan Allah. Hanya saja kalau jalannya dia cari dari jalan yang diharamkan dengan melanggar, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan nikmat. Ya, itu bisa menjadi musibah, malapetaka untuknya. Ya. Nah, yang kelak dia akan pertanggungjawabkan, yang dengannya mungkin dia akan diazab. Waliyadu billah. Ya. Nah, dan betapa banyak orang yang kemudian berharap rezeki yang lebih dari sisi harta, ya, tanda kutip, karena rezeki itu luas, rezeki Allah luas, ya. Nikmat Allah luas, ya. Sebagian orang memahami nikmat Allah hanya terbatas pada sisi harta, jabatan, ya, padahal di antara nikmat itu kesehatan, waktu luang, ya. Nah, keimanan, keislaman, nikmat melakukan ketaatan, ya. Nikmat bersyukur atas nikmat Allah, nikmat bersabar atas ujian dan cobaan Allah. Ya. Nah, itu semua nikmat. Ya. Maka sebagian orang hanya memandang nikmat itu berdasarkan jabatan, harta. Ya. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, begitu luas. Ya. Dan betapa banyak orang yang diberikan nikmat dari harta, dari jabatan, ternyata nikmat tersebut menjadi ujian berat untuknya. Ya. Sebagian kita lihat fakta, dulunya dia tidak kaya, dulunya dia mungkin hidupnya pas-pasan, tapi Masya Allah rajin ke masjid, salat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, bahkan dia berangkat sebelum azan dikumandangkan. Ya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, yang sebagian orang memandang, wah, dia itu sudah mendapat nikmat yang banyak. Ya, mungkin mobilnya sudah ada, mungkin rumahnya sudah megah, kamarnya yang tadinya kepanasan, ya, sehingga susah tidur, ya, membuat dia kemudian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, ya, baca Quran, zikir, ya, menjaga salat 5 waktu. Tapi setelah nikmat datang, ya, ujian berupa harta datang, ya, nah, mobilnya dia tidak pernah lagi, jarang lagi kelihatan ke masjid, bahkan ya, sudah sering telat ke masjidnya. Ya, mungkin karena ketiduran, ya, di rumahnya, karena kasur yang empuk, ya, karena dinginnya AC misalnya. Iya. Jadi betapa banyak orang yang diberikan kenikmatan berupa harta ataupun jabatan, itu malah tidak lolos. Ya, malah membuat dia lalai. Bahkan tidak jarang bermaksiat kepada Allah dengan nikmat itu. Waliyadzubillah. Ya, maka kita berlindung dari hal-hal tersebut. Ya, tapi yang kita inginkan adalah nikmat yang senantiasa mengantarkan kita, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, olehnya itu Nabi SAW di antara doa yang diajarkan oleh beliau adalah, ya Allah berikanlah kecukupan
untukku dari hal-hal yang halal. Ya, dari hal-hal yang halal. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, cukupkan ya dari rezeki, dari jalan-jalan yang halal. Karena apa yang kita dapatkan, ya, itu nanti akan ditanya. Rezeki yang kita punya, harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadamu 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yas'al. Ya, tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat, ya, kecuali akan ditanya. Di antaranya mimmalin fi maktasaba wa fi ma anfaqa. Di antara yang ditanyakan dari hartanya, di mana didapatkan dan kemana dibelanjakan, dari nikmat harta. Iya, dan semua nikmat. Wa amma bi ni'mati thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Dan kalian akan ditanya, ya, dari setiap nikmat yang kalian rasakan. Setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah. Ya. Nah, maka berbahagialah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan dirinya dari perkara-perkara yang halal, didapat dengan jalan yang halal, dibelanjakan pun di jalan yang halal. Baik. Lalu di antara hikmah atau pelajaran, ya, atau pengaruh yang besar pada diri seorang mukmin yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan dirinya khususnya di dalam mencari rezeki, dia tidak begitu dia bersahaja dalam mencari rezeki. Iya. Bersahaja maksudnya, ya, dia mencari rezeki, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ard. Ya, apabila engkau telah mengerjakan salat, maka bertebarlah, ya, ke permukaan bumi Allah ini untuk mencari rezeki. Ya, dia mencari rezeki. Tapi dia tidak seperti sebagian besar orang yang sampai belum juga salat subuh dia sudah keluar cari rezeki, ya. Nah, ayam-ayam sudah balik ke rumahnya, ya. Kambing dan sapi mungkin telah masuk ke kandangnya, ya. Burung-burung sudah kembali ke sarangnya, dia masih cari rezeki, ya, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 subuh, ya. Tidak seperti itu, tapi dia bersahaja karena dia tahu rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Dan itu juga membuat dirinya tenang di dalam bekerja, ya, di dalam mencari rezeki, ya. Membentengi dirinya dari sifat hasad, ya, iri, dengki terhadap nikmat orang lain. Karena dia tahu rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki telah diatur oleh Allah. Ya, berbeda dengan orang yang, ya, tidak baik tawakalnya, tidak baik keimanannya kepada Allah. Ya, lihat tetangganya beli kipas angin, ya dia yang terputar, ya. Tetangganya beli AC, dia yang kedinginan. Ya, tetangganya beli mobil, dia yang bunyi. Ya. Nah, karena iri, ya, karena tidak paham bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, sebagian orang dilapangkan rezekinya, sebagian orang disempitkan rezekinya. Ya. Nah, jadi dia bersahaja dalam mencari rezeki. Ya, istilah kita mungkin, ya, santai, rileks, ya. Dia tidak, ya, sampai mengorbankan segalanya. Ya. Di antaranya tadi sampai melanggar batasan-batasan Allah, sampai mengorbankan kewajiban. Ya. Dan betapa banyak, ya, orang tua, para lelaki, para bapak-bapak khususnya, ya, karena anak, karena istri yang harus diberikan makan, ya, anak yang harus diberikan susu, ya, akhirnya dia berani melanggar keharaman, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Ya, segalanya dihalalkan. Yang penting bisa memberi makan istri, memberi pakaian istri, memberikan susu anak. Itu fitnah, ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala akan, ya, cukupkan apabila kita bertawakal dan bertakwa kepadanya. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Terus kemudian adab selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya juga masuk dalam tawakal, ya. Tapi maksudnya dia senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang dia kerjakan. Iya. Nah, selalu terikat dengan Allah. Iya, selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi segala urusannya, iya, dia selalu merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai, iya, saat melakukan, ya, setelah mengerjakannya. Ini di antara definisi tawakal. Ya. Ya. Jadi dia selalu mengaitkan segala urusannya kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak pernah sedikit pun, ya, menyandarkan urusannya kepada dirinya. Ya. Inilah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di pagi, di petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni wa la takilni ala nafsi tarfata ain. Iya. Nah, kita serahkan, ya, segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku serahkan urusanku kepadamu, wahai Rabb, yang maha menghidupkan, ya, yang maha mematikan, yang maha kuat, yang berkehendak, ya, yang senantiasa, ya, seluruh hal yang terjadi di permukaan bumi ini dibawa kehendaknya, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka aku serahkan segala urusanku, dan jangan engkau serahkan urusan itu kepadaku walaupun hanya sekedip mata. Iya, maka pada saat dia mau memulai, bismillah. Iya. Nah, saat berjalan pun senantiasa terus keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dari hasilnya pun, ya, dia sandarkan kepada Allah. Besar tidaknya, tercapai ataupun tidaknya, dia sandarkan kepada Allah. Iya. Segala urusannya. Dia sudah berusaha misalnya, dia keluar cari rezeki dari jalan yang halal. Ternyata dapatnya mungkin 100.000, ya sudah. Itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia mungkin dapat, mungkin melebihi target yang dia targetkan. Nah, itu ketetapan Allah. Sehingga dia tidak pernah menyandarkan apa yang dia raih berupa harta, berupa jabatan, ya, kepada dirinya. Nah, lihatlah kesudahan orang-orang yang tidak mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menganggap apa yang dia usahakan itu atas usahanya. Lihatlah kesudahan mereka seperti Fir'aun, laknatullah alaih. Iya, Qarun, Fir'aun, di antara orang-orang yang diberikan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Qarun, di antara orang-orang yang diberikan kekayaan. Ya. Tapi mereka merasa apa yang mereka raih dari jabatan, dari kekayaan, ya, itu karena usahanya, karena dirinya, karena kekuatannya. Ya. Maka apa kesalahan mereka? Mereka dihinakan, ya, di dunia, dan mereka dihinakan di akhirat, waliyadzubillah. Ya, maka seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya, dalam apa yang dia lakukan, ya, dan demikian pula hasil dari yang dia dapatkan. Baik. Lalu kemudian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu perkara. Iya. Nah, maksudnya dia tidak berani untuk mengerjakan sesuatu, ya, kecuali dia merujuk kepada
apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samiun alim." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, ya, dan Maha mengetahui. Quran surah Al-Hujurat. Iya. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jangan kalian berkata-kata, ya, jangan kalian berbuat, ya, sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jangan kalian memutuskan suatu perkara, ya, apalagi menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram, kecuali telah datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Nah, ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qada Allahu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, ya, mencari jalan-jalan yang lain setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketetapan atas mereka. Iya, jangan mendahului Allah. Iya. Dalam ibadah, dalam mencari rezeki, iya, dalam segala hal. Iya. Nah, apalagi dalam perkara halal haram. Kalau ada keterangan, ya, kalau ada sesuatu, ya, maka kita harus tahu bagaimana. Apakah hal itu telah ditetapkan kehalalannya, dibolehkankah dalam syariat? Lihat, mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membolehkannya, yang membenarkannya, yang menganjurkannya. Atau kalaupun sesuatu itu adalah hal yang diharamkan, hal yang tidak dibolehkan, mana keterangan tentang hal tersebut dari firman Allah ataupun hadis Nabi SAW. Ya, jangan kemudian seseorang mengerjakan sesuatu yang dia tidak mengetahui bahwa hal itu adalah halal atau haram, sehingga tidak peduli dia. Nantilah, kita kerjakan dulu. Kalau nanti ditahu haram baru kemudian dia tinggalkan. Tidak. Ya, tapi pelajari dulu, ketahui dulu. Ya, ini khususnya bagi para pedagang ini. Dalam ilmu dagang, walaupun secara umum, ya seluruhnya. Ya, tapi yang lagi banyak viral, ya khususnya dalam mencari rezeki, kaitannya dengan mencari rezeki, ya dagang, ya dia harus tahu tentang ilmu-ilmu perdagangan, ya. Mana tata cara jual beli yang halal, mana yang haram. Ya, dia harus tahu. Ya, sehingga dia tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sehingga dia tidak terjatuh dari apa yang membuat orang-orang, ya, dahulu atau sebelumnya terjatuh. Ya. Orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah, ya, menetapkan suatu perkara, menetapkan syariat, ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan. Iya. Dan ini bentuk diantara, dan ini diantara adab yang buruk kepada Allah. Iya. Adab yang buruk kepada Allah. Waliyadzubillah. Maka seorang mukmin yang baik, yang beradab kepada Allah, dia senantiasa, ya, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, khususnya dari perkara-perkara yang ingin dia lakukan. Ya, jangan dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, lalu kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah, ya, berlindung hanya kepada Allah. Ya, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlindungan kepada Allah ini senantiasa kita baca, ya, berulang-ulang kali di setiap harinya, sekurang-kurangnya 17 kali. Ya, tatkala kita membaca suratul Fatihah di setiap rakaat dari salat-salat kita,
Ya, kita membaca firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya, perlindungan. Dan tidak boleh seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, adapun berlindung dari teriknya matahari jika panas, misalnya di bawah pohon, atau mungkin berlindung kepada orang tua tatkala kita mungkin bertengkar dengan kakak kita, maka perlindungan ini bukan hal tersebut yang kita maksudkan. Tapi perlindungan lebih kepada hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti misalnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi seorang dari musibah, dari malapetaka, dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpanya. Maka tidak ada yang lain yang kita bisa mintai perlindungan dari hal-hal tersebut kecuali hanya kepada Allah. Tidak kepada malaikat, tidak kepada para nabi, tidak kepada jin, apalagi kepada benda-benda mati, pohon, bebatuan. Sebagian orang yang menggantungkan perlindungan kepada mereka itu. Mereka minta perlindungan kepada jin, mereka minta perlindungan kepada pohon keramat. Nah, ini diantara kesyirikan yang kemudian dianggap biasa-biasa di zaman kita. Nah, itu mencari perlindungan kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu perlindungan tersebut tidak bisa diraih kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Karena tidak ada di antara kita yang bisa terhindar dari mara bahaya, dari keburukan, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dunia dan di akhirat, hanya Allah yang bisa melindungi kita di dunia dari musibah, dari malapetaka, dari segala keburukan. Dan di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dari adab, dari murkanya, dari adabnya, dari siksa nerakanya. Makanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan. Menggantungkan permohonan kita, harapan kita untuk diselamatkan dari segala mara bahaya, segala keburukan di dunia dan di akhirat. Baik, lalu kemudian di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malu kepadanya. Malu kepada Allah. Ini di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kan malu kepada sesama manusia, malu kepada orang-orang soleh. Padahal Allah lah zat yang berhak atau yang lebih utama untuk kita malu kepadanya. Dan malu kita adalah malu tatkala kita berbuat maksiat. Malu tatkala kita berbuat maksiat. Dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan, mengawasi kita, melihat kita. Sehingga apabila malu ini ada pada diri seorang hamba, yang memang disebutkan oleh Nabi SAW, al-haya minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan, maka dia juga akan memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan seorang hamba. Di antaranya itu tadi, dia akan senantiasa bersegera dalam melakukan ketaatan, dan dia akan maksimal untuk menjauhi kemaksiatan. Karena malunya kepada Allah, dia mendorong hal tersebut. Nah, dan balasan itu sesuai dengan amalan. Al-jaza min jinsil amal.
Baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, tentang 3 orang ya yang datang terlambat dari hadir di majelis Nabi SAW. Beliau bersabda, amma ahadum fa'awa ilallah fa'awahu Allah wa ammal akhar fastahyahullah minhu wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Ya, jadi 3 orang ini masing-masing beda keadaannya. Salah seorang di antara mereka yang mendekat kepada Allah, maka Allah menyambutnya. Salah seorangnya lagi malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Kemudian yang lainnya, ya, salah seorang lagi, mal akhar fa'aradallahu anhu. Ya, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Hadits dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Taib. Jadi seseorang apabila dia malu kepada Allah, itu mendorong dia untuk mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, bersegera dalam kebaikan, maksimal dalam meninggalkan ya, hal-hal yang dilarang, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saat di keramaian maupun saat dia kesendirian karena rasa malunya kepada Allah. Iya. Ya, adapun kita terkadang rasa malu kita kepada sesama manusia lebih besar ketimbang sesama Allah. Ya. Ketimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah lah zat yang lebih berhak untuk kita malu padanya. Iya. Nah, ya, semuanya tadi sudah kita sebutkan bahwa keimanan bahwa malu itu bagian dari keimanan. Ya, wal haya syu'batu minal iman. Ya. Dan malu itu merupakan cabang dari cabang keimanan. Baik, masih ada beberapa terkait adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, atau satu hadis lagi terkait masalah malu ini. Ya, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hendaknya kalian malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, sungguhnya kami telah malu kepada Allah, alhamdulillah. Iya. Maka kata Nabi SAW, laisa dzaka. Iya. Apa yang kalian maksud dari malu kepada Allah, ya, itu adalah bukan hal yang aku maksud. Iya. Walakinnal istihya min Allah haqqul haya an tahfatha ra'sa wa ma wa'a wa batana wa ma hawa wa tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka az-zina ad-dunya faman fa'ala dhalik faqad astahya minallahi haqqal haya. Masyaallah. Ini definisi malu ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, malu kepada Allah. Ya. Kata Nabi SAW, sebenar-benarnya malu itu adalah engkau menjaga kepala dari apa yang dikumpulkannya. Iya. Maksudnya engkau menjaga pikiran, ya, prasangka dari prasangka-prasangka yang datang. Yang kita tahu prasangka ini inna dhanna akdzabul hadits. Ya, seburuk-buruk, sedusta-dusta ucapan. Iyyakum wadhann. Ya. Jauhilah oleh kalian prasangka. Ini biasa pikiran-pikiran buruk. Ya. Jadi jaga pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Ya, khususnya berprasangka buruk kepada Allah. Ini akan datang. Ya, di antara adab kepada Allah adalah tidak berprasangka buruk kepadanya, kepada takdir Allah. Ya. Tapi sebaliknya senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, malu itu adalah wal batan wa mahawa. Engkau menjaga perutmu dari apa yang dikandungnya. Maksudnya jangan memasukkan, jangan memakan, meminum sesuatu dari sesuatu yang haram.
menjaga makanan, minuman kita dari sesuatu yang haram. Ya, dari apa yang dikandungnya? Makanan. Ya, perut kan yang dikandung makanan, minuman. Maka dijaga. Ya, jangan kita memakan, meminum sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan malu itu adalah wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinata dunya. Malu itu adalah engkau senantiasa mengingat kematian. Iya. Yang mendorong seseorang untuk senantiasa beramal. Iya. Dan barang siapa yang mengendaki kehidupan akhirat, ya, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Iya. Jadi orang yang senantiasa mengingat kematian mendorongnya untuk senantiasa beramal soleh. Dan orang yang orientasinya adalah akhirat, maka dia tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia, tidak akan terlalaikan dari dunia. Iya. Faman fa'ala dzalik, siapa yang berkumpul darinya hal-hal itu, iya, menjaga pikirannya, menjaga perutnya, tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali, iya, makanan dan minuman yang halal. Iya, senantiasa mengingat kematian yang mendorongnya untuk senantiasa beramal, senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sehingga dia tidak lalai dengan dunia. Siapa yang mengumpulkan itu di dalam kehidupannya, faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Ya, sungguh dia telah betul-betul, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Itulah malu. Ya, itulah malu di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kami dan untuk antum sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut dari adab kepada Allah bagian yang ketiga di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian, menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridainya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.